Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kuasa Dunia. Hari ini kita membahas Pay Network kembali, teman-teman. Nah, di sini ada kabar di Swiss ya, itu menerima kripto sebagai alat pembayaran. Nah, biasanya kalau udah seperti ini, teman-teman, ada negara yang menerima kripto sebagai alat pembayaran, maka akan diikuti oleh negara yang lainnya, teman-teman. Nah, biasanya negara yang memulai lebih awal itu akan lebih maju ya, teman-teman ya. Nah, ini ada eh, tertera ya, ternyata tujuannya adalah ya, Arduino ya mengatakan proyek itu bertujuan untuk menjadikan kota itu pusat blockchain utama di Eropa. Nah, ini teman-teman ya. Saya pikir kalau di Indonesia bisa menerapkan seperti ini ya. Ketika ada hal seperti ini Indonesia lebih awal dari negara lain ya, maka mungkin Indonesia akan menjadi pusatnya ya, seperti itu ya. Para pengguna blockchain itu akan berkiblat ke Indonesia ya, karena ini Swiss yang duluan, maka kemungkinan eh, para pengguna kripto itu akan berkiblat ke Swiss, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan alat pembayaran ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke kembali ke Pi Network, teman ya. Di mana Pi Network saat ini sedang mengembangkan Pi Network Mall ya, Pi Chain Mall ya. Nah, di sini adalah perdagangan antar lintas negara ya. Nah, di sini kalau kita analisa sebentar, Pi Chain Mall. Ya, kalau kita analisa maka ini suatu saat jika muncul banyak ya volume perdagangan di sini, maka perdagangan ini akan hidup, teman-teman ya. Ini kalau kita lihat seperti di Shopee lah ya. Nah, cuman pembayaran di sini menggunakan Pi Network, teman-teman. Nah, di sini ada kategori ya. Kita pilih barang yang mau dijual mungkin seperti ini. Nah, dan kemudian ini kan masih dalam pengembangan, teman ya. Dan pihak Pi Network juga sedang membuat Express Pi ya. Mungkin itu nanti untuk jasa pengiriman. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana bisa eh, Pi itu menjadi berharga ya, kepada berbanding kepada rupiah ya atau dolar ya. Nanti prosesnya seperti ini, teman-teman ya, kalau kita amati. Dengan perdagangan di Pichain Mall ini ya, ketika volumenya menjadi besar ya, apapun barang apapun ada di sini ya, maka jangan berhayal saja seolah-olah harus mobil-mobil. Enggak, teman-teman ya. Justru yang menghidupkan nanti menjadi berharga itu barang yang kecil-kecil ya, seperti misalnya ada sapu ya, orang butuh sapu ya, sapu lidi, kemudian berbelanja di Pichain Mall ya, dan terkirim seperti itu. Nah, ketika roda perdagangan itu volumenya sangat besar di Pichain Mall ini, maka ini akan mengundang orang-orang lain ya, yang saat itu tidak memiliki koin Pi ya, yang jumlahnya tentu miliaran ya, miliaran orang, karena penambang koin Pi ini hanya 35 juta satu dunia ya. Nah, seperti itu. Maka orang yang sisa dari miliaran itu juga suatu saat akan kepingin untuk bergabung di Chain Mall ini, dan mereka juga kepingin untuk berbisnis di sini, teman-teman. Nah, maka ketika mereka ingin berbisnis di sini ataupun ingin belanja maupun ingin menjualnya di sini, maka mereka tentunya akan menginstal wallet Pi dulu ya. Dan saat itulah mereka ketika ingin berbelanja di Pi Chain Mall, mereka harus menukarkan dolar ke dalam koin Pi, baru bisa berbelanja di sini. Karena di sini pembayarannya menggunakan Pi, teman-teman. Nah, ketika mereka menukarkan dolarnya ke dalam Pi ya, maka disitulah roda perputaran exchange itu akan mulai hidup, teman-teman ya. Maka kuncinya adalah ketika Chain Mall ini volume perdagangannya sangat besar ya, mencari barang apapun ada di sini ya, maka akan eh, mengundang ya para para member-member baru ya, baru yang ingin berdagang di sini, yang pada saat itu mungkin mereka ketinggalan menambang Pi dan mereka tidak memiliki Pi ya. Dan ya, maka mereka untuk bergabung di sini tentu harus menginstal walletnya dan menukarkan dolar ke dalam Pi seperti itu. Maka baru bisa mereka berbisnis di sini. Nah, saat situasi seperti itu, maka eh, aplikasi atau startup exchange eh, exchange ya, dari dolar ke Pi, dari Pi ke dolar itu sangat diperlukan suatu saat. Nah, dari situlah maka nantinya Pi itu menjadi bisa ditukar-tukar menjadi uang ya.
Nah, maka kuncinya di perdagangan di sini ya kalau kita lihat. Tapi kita juga belum bisa melihat lagi, mungkin core team itu lebih cerdas ya. Mereka bisa selain daripada ini juga mengembangkan yang lainnya ya. Kita belum tahu ya seperti itu. Nah, maka ketika teman-teman mengharapkan P sekarang ya karena ini masih pengembangan ya, itu ya tentu kita harus bisa menunggu ya seperti itu. Dan teman-teman juga tidak boleh pesimis. Mengapa ya? Ternyata apa yang dilakukan oleh P Chain Mall ini, Pi Network ini, mulai sekarang itu mulai diikuti teman ya, diikuti oleh cryptocurrency lain ya. Di antaranya ini ada BTCS Mining ya. Ternyata BTCS ini ya juga membuat BTCS Mall teman-teman ya. Dan ini Bitcoin Hunter ya. Dan Bitcoin Hunter ternyata juga membuat Bitcoin Shopping Mall. Artinya ini dunia cryptocurrency sudah beralih fungsi, banyak yang beralih fungsi merambah ke sini. Mereka membaca bahwa ke depan memang cryptocurrency itu memang sebagai pembayaran, maka mereka mendesain yang seperti ini ya. Nah, ini ada harganya ya. 0,01 ini apa ini barangnya, kemudian ada mobil ya, cuman dihargai dengan 2 dan ini langsung dari aplikasinya ya, Bitcoin Hunter ya, seperti itu. Artinya eh, ini ke depan memang ya seperti inilah dunianya ya. Tapi kalau kita melihat daripada Pi Network ya, Pi Network ini maka menurut saya prospek ke depan itu sangat tinggi, tapi jadi rugi kalau Pi Network ini konsensusnya hanya menghargai dengan harga yang rendah ya. Sementara jika bisa memenuhi perdagangan di seluruh dunia ini ya, itu membutuhkan dana yang sangat besar ya. Untuk seluruh dunia saja harganya jutaan triliun ya. Apanya? Uang yang dibutuhkan untuk bisa membuat rotasi perdagangan di seluruh dunia ini jutaan triliun volumenya ya. Nah, sedangkan koin Pi ya itu hanya berjumlah 100 miliar ya. Ketika nanti rantai perdagangan Pi ini sudah hidup ya, kemudian koin Pi yang hanya 100 miliar itu harus ya mampu ya membuat rotasi perdagangan di seluruh dunia ya, maka itu nilainya tentu akan sangat tinggi ya. Maka ketika berdagang di Pi Chain Mall itu dengan apa menghargai Pi itu sangat rendah, itu saya rasa sangat rugi ya. Saya sendiri ketika berbelanja misalnya, andai kata berbelanja ya, kemudian berbelanja sapu lidi kok harganya 1 pi, saya tidak akan belanja ya. Mengapa? Rugi menurut saya seperti itu ya. Karena tentu ini sudah punya modal konsensus ya. Dan eh, tim di seluruh negara ini tinggal menentukan ya. Seperti itulah berapa barternya, nilainya seperti itu. Nah, kembali kita ingat ya, ini bukan kalau di Indonesia kita tidak bisa menyebutnya sebagai uang ya, karena kalau kita sebut sebagai uang tentu akan bertentangan ya dengan hukum. Maka kita sebut saja dengan aset digital ya. Aset digital ya, tapi aset ini kan bisa dibarter seperti itulah. Ibaratnya emas ya. Emas kan punya nilai ya seperti itu. Cuman kelemahan emas ini kan kalau mau kita barter misalnya emas, kita barter dengan apa ya, barang yang kecil-kecil misalnya saya punya emas ingin tukar dengan sapu ya, sapu lidi. Tentu emas itu harus dipotong dulu ya. Dipotong, ditimbang yang setara harganya. Tapi kan tidak bisa seperti itu ya kalau emas ya. Nah, itu. Nah, kalau aset digital ini bisa teman-teman ya. Ini kelebihannya ya. Aset digital ini dipecah menjadi 0,00000 sekian pun bisa ya. Nah, seperti itu ya. Satu koin Pi dipecah lagi menjadi 0,0000 sekian bisa ya, sesuai dengan nilainya. Inilah keunggulannya aset digital ini ya. Nah, gambarannya ya sama-sama aset yang berharga ya. Kita nyebutnya seperti itu antara emas dengan aset digital ini ya. Hanya saja bedanya kalau aset digital ini bisa dipakai untuk barter karena bisa dipecah-pecah ya. Seperti itu. Dipecah menjadi nilai terkecil pun bisa seperti itu teman-teman. Nah, sesuai dengan harga nilai barangnya ya. Nah, kemudian di sini kita melihat juga ada perkembangan di BTCS ya. Kita lihat BTCS yang sedang kita tambang ini yang sering
membagi-bagikan Bitcoin ya. Kita tunggu. BTCS Mall ya. Dan ternyata ini ya, ini menyangkut keasliannya kita belum tahu, tapi ini ada ya infonya ya. Nah, ini BTCS Mall. Di sini ada HP dihargai dengan 7 ya, 7 BTCS. Kemudian 4 BTCS ya. Ada yang 9 ya. Nah, artinya dunia cryptocurrency itu sedang melirik ya. Dan menirulah, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Apa yang dilakukan P-Network ini mungkin juga akan disusul oleh kripto-kripto yang lain, teman-teman. Apalagi di Swiss mulai membolehkan ya, mulai membolehkan cryptocurrency sebagai alat tukar ya di Swiss, teman-teman. Biasanya itu akan diikuti oleh negara lainnya nantinya, teman-teman. Nah, sampai di sini saja ya gambarannya. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya untuk terus menambang apapun itu, baik P-Network, BTCS maupun Bitcoin Hunter ya. Tetap kita tambang, teman-teman. Ya, sampai di sini mudah-mudahan kita bisa sukses bersama ke depan. Oke, saya akhiri dengan salam penutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.